Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih bisa membahas perkuliahan terkait pengawasan dan pengendalian mutu pangan. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas terkait pangan transgenik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Genetic Modified Organism atau GMO. Nah, adik-adik pasti sudah tidak asing lagi dengan GMO, bahkan mungkin ada di antara adik-adik ataupun saya sendiri itu secara tidak sadar telah mengkonsumsi makanan ataupun produk makanan yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari tanaman transgenik. Karena makanan transgenik atau pangan transgenik yang beredar di pasaran itu dia tidak hanya berada dalam bentuk raw material, tapi juga bisa berada dalam bentuk produk jadi ataupun bahan-bahan tambahan pangan lainnya. Lantas apa sih yang dimaksud dengan pangan transgenik? Jadi menurut WHO, pangan transgenik adalah makanan yang berasal dari organisme yang materi genetiknya itu telah dimodifikasi sedemikian rupa dan modifikasi tersebut tidak terjadi secara alamiah. Modifikasi tersebut bisa terjadi melalui penyisipan gen dari organisme lain. Nah, teknologi untuk merekayasa pangan tersebut biasanya kita kenal dengan sebutan modern biotechnology ataupun teknologi gen ataupun teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika. Rekayasa genetika tidak hanya dapat dilakukan pada tanaman, tetapi juga pada hewan, bakteri, ataupun mikroorganisme lainnya. Rekayasa genetika memungkinkan para ilmuwan untuk memindahkan gen yang diinginkan dari satu tanaman atau hewan ke tanaman ataupun hewan yang lainnya. Kemudian, gen juga dapat dipindahkan dari hewan ke tumbuhan ataupun sebaliknya. Nah, itulah salah satu kelebihan dari rekayasa genetika. Berbeda halnya dengan selective breeding. Kalau selective breeding itu dia melibatkan pemilihan tanaman atau hewan dengan sifat yang diinginkan kemudian mengembangbiakannya sehingga seiring waktu dia akan menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, permasalahan yang paling sering muncul di dalam selective breeding itu biasanya dihasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Berbeda halnya dengan rekayasa genetika. Kalau rekayasa genetika, kita dapat memilih satu gen tertentu untuk diimplantasikan. Hal tersebut mampu mencegah adanya keturunan dengan sifat yang tidak diinginkan. Kemudian, rekayasa genetika juga mampu mempercepat proses penciptaan makanan baru dengan sifat yang diinginkan. Misalnya saja pada gambar yang terlampir, ada yang beras putih, kemudian ada beras yang berwarna kuning keemasan. Nah, beras yang berwarna kuning keemasan ini biasanya adalah beras hasil transgenik, di mana berasnya ini dia diperkaya atau lebih banyak mengandung vitamin A ya, karena biasanya dahulu ide untuk mengembangkan beras yang kaya akan vitamin A itu karena pada daerah-daerah tertentu banyak orang yang mengalami defisiensi vitamin A sehingga muncullah ide mengapa bagaimana kalau misalnya dikembangkan beras yang mengandung vitamin A yang cukup tinggi dibandingkan beras-beras yang lainnya. Kemudian pada gambar kedua ini ada gambar tomat. Nah, yang bagian kontrolnya ini yang tidak melalui rekayasa genetika pada hari ke-45 itu sudah mengalami proses pembusukan, sedangkan pada gambar kedua dan ketiga yang mengalami proses rekayasa genetika itu justru kondisinya itu masih bagus hingga hari ke-45. Nah, itulah salah satu kelebihan dari rekayasa genetika di mana kita mampu menciptakan produk makanan dengan sifat yang kita inginkan. Gambar ini menunjukkan bagaimana perjalanan rekayasa genetika pada tanaman ataupun hewan, di mana misalnya saja pada tahun 2012 itu
diproduksi beras yang resisten terhadap herbisida. Maksudnya di sini adalah beras tersebut memiliki kemampuan untuk mendegradasi bahan aktif di dalam herbisida sehingga menjadikannya tidak berbahaya ketika misalnya tanaman tersebut disemprot oleh herbisida. Jadi dia lebih aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga herbisida resisten canola. Lalu misalnya saja pada tahun 2015 diproduksi jagung dengan yield yang tinggi. Lalu ada kedelai di mana trans fatty acidnya itu jauh lebih rendah. Kemudian pada tahun 2016 juga diproduksi jamur yang tidak lagi mengalami proses browning. Lalu ada mentimun yang lebih resisten terhadap serangan virus. Kemudian pada tahun 2017 juga diproduksi sapi yang resisten terhadap serangan bakteri penyebab tuberkulosis. Kemudian ada juga non-alergenik apel, kacang, dan berbagai macam bentuk pangan transgenik lainnya. Tanaman transgenik pertama itu adalah tobacco, di mana dia memiliki sifat yang resisten terhadap antibiotik dan juga petunias, di mana produk ini dikerjakan oleh 3 kelompok peneliti independen pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1990, para ilmuwan di Cina pertama kali mengkomersialisasikan tembakau hasil rekayasa genetika tersebut. Nah, pada saat ini, pada beberapa tanaman hasil rekayasa genetika itu biasanya dia disisipkan gen yang resisten terhadap antibiotik. Hal tersebut ditujukan untuk membedakan mana pangan yang telah melalui rekayasa genetika dan mana yang tidak. Jadi gen antibiotik resisten ini biasanya sebagai marker. Kemudian pada tahun 1994 di US itu pertama kali dikenalkan tomat hasil rekayasa genetika, di mana sifat yang diinginkan yaitu adalah sifat pematangan yang tertunda, dan hal tersebut telah disetujui oleh FDA. Nah, sejak saat itu FDA sudah menerima beberapa tanaman hasil transgenik lainnya, misalnya saja canola dengan komposisi minyak yang dimodifikasi, kemudian kapas dan kedelai yang tahan terhadap herbisida. Saat ini makanan hasil transgenik yang tersedia di pasar diantaranya ada kentang, terong, stroberi, wortel, dan berbagai macam produk pangan lainnya. Kembali lagi kepada pangan transgenik yang disisipi gen yang resisten terhadap antibiotik. Secara teori, ketika tanaman yang dimodifikasi secara genetika itu kita makan, maka gen tersebut dapat ditransfer ke bakteri di saluran pencernaan manusia ataupun hewan. Kemudian bakteri yang ada di usus kita itu bisa saja terus mengembangkan resistensi terhadap antibiotik spesifik tersebut. Selanjutnya, antibiotik tersebut bisa saja menjadi tidak efektif lagi dalam mengobati manusia yang terpapar oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Meskipun resiko transfer gen semacam itu sangat kecil, tetapi hal tersebut perlu tetap diperhitungkan ataupun dipertimbangkan ketika kita ingin menilai atau mengembangkan suatu produk transgenik. Misalnya saja ketika kita melakukan uji coba lapangan ataukah persetujuan pasar. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah memang kita membutuhkan makanan yang telah melalui proses rekayasa genetika. Nah, kembali lagi, ada permasalahan umum yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Yang pertama adalah semakin banyaknya populasi manusia, sedangkan bahan pangan saat ini cenderung semakin berkurang.
Yang kedua adalah kurangnya lahan tanam. Nah, kalau misalnya kurangnya lahan tanam, otomatis produktivitas akan menurun. Jumlah bahan pangan pun juga akan semakin menurun. Dan yang ketiga adalah di mana teknologi rekayasa genetika ini memberikan semacam memberikan janji untuk mencapai ketahanan pangan global yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah apakah memang pangan transgenik ini kira-kira mampu menyelesaikan problem kelaparan yang terjadi saat ini. Berdasarkan tujuan dari Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan yang dikenal juga sebagai tujuan global, yang mana SDGs ini diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak dalam mengakhiri kemiskinan, kemudian melindungi bumi ini dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang itu menikmati perdamaian dan kemakmuran. Berdasarkan dari tujuan SDGs tersebut, Zero Hunger menduduki peringkat kedua, yang artinya masalah kelaparan ini menjadi masalah krusial yang dihadapi dunia saat ini, di mana indikator kelaparan yang dimaksudkan adalah adanya kekurangan gizi yang terjadi. Kemudian hingga akhir tahun 2020 tercatat sekitar 768 juta penduduk dunia ini mengalami kelaparan yang kronis. Kemudian pada target di tahun 2030 adalah permasalahan tersebut dapat teratasi dan semua orang memiliki akses untuk memperoleh makanan yang bergizi, aman, dan sehat. Atas dasar hal tersebut, beberapa ahli berpendapat bahwa untuk mewujudkan SDGs tersebut, solusi yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan pangan transgenik. Kalau misalnya kita melihat hunger map di wilayah Indonesia, terdapat beberapa wilayah yang konsumsi makanannya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi misalnya saja ada sekitar 10-20% di wilayah tertentu itu yang konsumsi makanannya itu tidak mencukupi. Nah, kalau misalnya kita mau membandingkan dari total populasinya, dari sekitar 267 juta jiwa di Indonesia, terdapat sekitar 26 juta penduduk Indonesia yang memiliki permasalahan ketidakcukupan konsumsi makanan. Lalu sekitar 10,20% ada anak-anak di bawah usia 5 tahun itu yang menderita akut malnutrition. Kemudian sekitar 30,8% anak-anak di bawah 5 tahun itu menderita chronic malnutrition. Nah, kalau misalnya kita lihat angka 30,8% itu sendiri sudah cukup tinggi, sehingga permasalahan insufficient food consumption di Indonesia ini juga perlu menjadi perhatian bagi para ahli di Indonesia. Berikut beberapa contoh produk transgenik beserta sifat yang dikembangkan dan manfaat yang diharapkan. Yang pertama ada jagung. Sifat yang dikembangkan itu adalah pest resistant. Harapannya adalah si jagung ini dia lebih terhindar dari serangan serangga, virus, bakteri, ataupun mikroorganisme pembusuk lainnya. Kemudian ada tomat. Sifat yang dikembangkan itu adalah delay ripening. Manfaat yang diharapkan adalah kerusakan akibat distribusi itu bisa lebih diminimalisir. Lalu ada potato. Sifat yang dikembangkan itu adalah high starch, jadi kandungan patinya lebih tinggi. Manfaat yang diharapkan adalah si potato ini ketika digoreng itu lebih sedikit menyerap air. Kemudian ada watermelon. Watermelon ini sifat yang dikembangkan itu adalah miniature size. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan eating quality. Kemudian ada salmon.
dia ditambahkan hormon pertumbuhan. Manfaat yang diharapkan adalah salmon ini bisa tumbuh lebih cepat. Kemudian banana, ada pisang. Sifat yang dikembangkan adalah hepatitis B virus protein itu ditambahkan. Harapannya itu mampu menyediakan imunitas terhadap hepatitis. Mengacu pada SDGs sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya pada negara berkembang. Misalnya saja pada tahun 2050, jumlah penduduk dunia itu akan mencapai 9 billion, sehingga kita perlu strategi hingga 20 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan makanan kita. Selanjutnya, kita butuh lebih banyak makanan untuk mengatasi permasalahan kelaparan. Nah, misalnya saja di Afrika sendiri terjadi kasus 3 juta kematian per tahunnya akibat kelaparan. Sehingga ada beberapa opsi yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, menyediakan makanan. Yang kedua adalah menyediakan dana. Dan yang ketiga adalah menyediakan pangan transgenik. Mengapa pangan transgenik? Karena dengan pangan transgenik, pangan tersebut dapat diproduksi lebih cepat. Kemudian sifat yang kita inginkan itu lebih akurat. Kemudian bisa dikembangkan pangan dengan yield yang tinggi. Lalu meminimalisir jumlah tenaga kerja dan meningkatkan masa simpan dari produk pangan transgenik yang dikembangkan. Contohnya saja di awal slide saya tadi adalah tomat ya. Jadi tomat itu yang kontrol yang tanpa mengalami proses rekayasa genetika pada hari ke-45 itu sudah mengalami proses pembusukan. Sedangkan tomat yang telah melalui proses rekayasa genetika itu sendiri hingga hari ke-45 itu dia masih baik-baik saja, fine-fine, belum mengalami proses kebusukan. Sehingga GM food ini merupakan salah satu opsi untuk mengatasi permasalahan pangan ke depannya. Kemudian salah satu contoh produk transgenik lainnya adalah ini ya, ayam yang tanpa bulu. Mengapa dikembangkan ayam tanpa bulu? Ini tujuannya adalah kan biasanya pada musim panas itu para peternak itu harus menyediakan jumlah dana yang besar untuk membuat ventilasi agar ayamnya ini dia tidak mengalami overheating, karena kalau overheating kan bisa saja ternaknya itu pada mati. Sehingga salah satu solusi yang mereka tawarkan adalah memproduksi ayam yang tanpa bulu, yaitu tadi untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk ventilasi udara selama musim panas. Kemudian diproduksi pula ayam yang low fat ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu terobosan bagi di bidang rekayasa genetika. Kemudian contoh lain dari produk pangan transgenik lainnya adalah adanya produk pangan yang tidak mengalami proses cloning secara enzimatik. Misalnya saja pada potato ini, kemudian pada apel ya, karena kita ketahui baik pada apel ataupun kentang itu kalau misalnya dia dikupas, begitu dia dikupas maka enzim PPO-nya itu akan intake dengan oksigen dan dia akan aktif sehingga akan terjadilah proses yang kita sebut dengan pencoklatan secara enzimatik. Nah, melalui rekayasa genetika diproduksilah potato dan apple yang resisten terhadap ini ya, proses pencoklatan secara enzimatik.